Penasaran nggak kenapa sekarang makin banyak konten-konten olahraga bermunculan? Emang segitunya ya kita harus olahraga. Hi guys, it's me Jay and let's talk about our life. Yes, pernah nggak sih berpikir kok sekarang kayak banyak banget ya konten-konten yang ngebahas kita harus olahraga, dan olahraga. Kayaknya dulu nggak segitunya ya. Tapi sebelumnya, ini kenapa sih harus olahraga versi J ya? Gue selalu bilang, manusia itu diciptakan untuk aktif bergerak. Kita bisa tahu dari cerita atau film-film masa lalu gitu ya. Digambarkan bagaimana manusia sangat aktif banget bergerak dalam kehidupan sehari-harinya apapun yang dilakukan. Kayak dulu mana ada gym gitu. Tapi mereka badannya banyak juga berotot. Ya misalnya simple kayak ambil air aja mereka mesti jalan dulu, mereka mesti gotong-gotong ember dari sungai, dari sumur, ya nggak sih? Dan nggak usah ke zaman yang dulu banget. Sebelum ada Gojek, ada Grab aja gitu. Kalau kita mau makan, mau beli aja setidaknya kita harus keluar rumah, naik sepeda, naik motor, kita harus jalan. Kita bergerak untuk beli makanan. Masih agak aktif bergerak lah. Tapi sekarang, apalagi setelah pandemi, wah, gua seharian di rumah, di kamar aja itu juga nyaman banget. Kerja, duduk, laptopan, rebahan, nonton YouTube, Netflix, lapar, tinggal order online. Sakit, tinggal konsul ya di Halodoc, beli obat online. Shopping, Tokopedia, Shopee, beli-beli. Gampang banget gitu. Nah sekarang hidup tuh makin mudah banget gitu, ya kan? Apalagi kerjaan juga sekarang banyak yang WFA ya, alias work from anywhere, ya kan? Ya udah deh, makin lagi tuh anak-anak banyak yang mager, ya kan? Ada yang work from home, ada yang work from cafe, ada yang work from Bali waktu pandemi kemarin. Tapi ya itu semua bikin badan kita jadi kayak makin malas bergerak gitu. Makanya kita perlu sediain waktu setiap hari untuk berolahraga. Yes, setiap hari. Kalau gue bilang wajib tiap hari. Kok orang-orang ada yang bilang, Jay, harus ada waktu restnya. Nah, itu balik lagi tuh. Tergantung dari intensitas latihannya. Kalau kamu latihan pakai cara atlet, ya harus ada restnya. Tapi kalau kamu latihan manusia biasa, setiap hari, ya nggak masalah. Gue hampir tiap hari latihan olahraga, apapun itu, di tahun 2008. Bermasalah? Enggak kok, malah masa enak banget. Fit kalau nggak olahraga, malah ada yang kurang gitu. Dan lagi, konsep rest ini harus dijabarkan lagi, diperjelas lagi. Tapi ya itu akan jadi topik pembahasan yang lain gitu ya. Balik lagi, itu dia alasan menurut gue kenapa kita harus olahraga untuk saat ini. Dan untuk mengaktifasi pastinya menjalankan fungsi tubuh kita yang sebenarnya ini kita diciptakan ya untuk aktif bergerak gitu. Dan pastinya juga untuk jaga kesehatan tubuh kita. Kamu nggak mau kan kayak happy-happy, santai-santai di masa muda, rebah-rebahan. Tapi di masa tua nanti, kamu sakit-sakitan. Bahkan tergeletak doang di kasur, ya kan? Nggak mau dong. Buktinya mungkin kita bisa lihat yang real deh. Kita bisa lihat Adera yang begitu fitnya di umur 50-an. Coba kamu bandingkan dengan orang-orang yang usia sekitar itu juga di lingkungan kamu, ya kan? Kamu bisa menilai sendiri. Ya tapi gue nggak ngomongin soal intensitas olahraganya Adera gitu kayak ya nggak semua orang bisa dan mau punya badan seperti Adera kan. Tapi yang gue pengen emphasize garis bawah di sini adalah bagaimana gaya hidupnya, bagaimana konsistensi dan disiplinnya Aderai untuk berolahraga. Sayang banget kan, kalau kita kerja keras di masa muda hanya untuk sakit di masa tua. Emang sih olahraga itu efeknya jangka panjang ya, jadi nggak langsung kita rasain gitu. Tapi bukankah itu artinya olahraga berarti investasi paling murah dalam hidup kita? Setuju nggak? Nah, gue nggak bosen-bosen sih sebetulnya buat encourage teman-teman ya untuk olahraga gitu. Nggak harus gym angkat beban langsung. I recommend angkat beban pastinya, karena alasannya juga ya itu bisa jadi pembahasan topik yang lainnya. Tapi kamu bisa mulai olahraga dari yang kamu suka, apapun itu. Make it consistent dulu gitu. Mulai untuk jadi terbiasa dulu. Dan kamu bisa mulai dengan durasi yang singkat. Karena untuk build habit itu emang sangat tidak mudah. Perlu waktu yang panjang untuk mulai terbiasa. Misalnya kamu mau lari ya, sekarang lagi tren banyak banget lari gitu. Awalnya kamu bisa coba aja konsisten untuk lari atau jalan dulu bisa 15 menit setiap hari atau 30 menit ya. Ya minimal 3-4 kali seminggu. Nggak usah dipikirin jaraknya berapa, pace larinya berapa, lari aja. Kalau kamu capek jalan. Jadi kamu mau lari, jalan, nggak masalah dalam 15 menit atau 30 menit.
Nanti kalau sudah mulai terbiasa, 2 minggu, 3 minggu, kamu tambahin lagi. Misalnya jadi 30 menit, 40 menit, 45 menit. Sampai kamu mulai nyaman lari, kamu mulai merasakan efeknya, baru deh nanti kamu pelajari lagi latihan lari itu apa aja. Kan ada tuh pola-pola latihannya dan variasi-variasi latihannya. Bahkan kalau perlu kamu ikut race-race lari, karena itu akan seru banget. Dan akan nambah kamu makin semangat lagi, dan kamu juga punya goals itu yang akan bikin kamu keep it consistent dan juga semangat. And I'm sure ketika kamu udah merasakan diri untuk memulai melawan rasa malas dan tetap konsisten sampai kamu melihat dan merasakan perbedaan di diri kamu, I'm sure, gue yakin kamu akan jatuh cinta sama olahraga. Seperti yang gue saat ini, olahraga buat gue bukan sebuah keharusan, bukan sebuah kewajiban, bukan sesuatu yang gue lakukan dengan terpaksa, tetapi olahraga sudah jadi my lifestyle. But it takes lots of time to fight rasa malas kita. Ya, so ya, ini di video ini gue mau ingetin dan pengen banget sih buat kamu bisa memulai sebuah langkah kecil, memulai memaksa untuk bergerak, berolahraga, karena gue pengen kamu bisa sehat selalu dan menikmati kehidupan kamu pastinya. Jangan sampai menyesal ya. Have a blessed life and God bless you guys.